Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan moral peserta didik. Yang terhormat kepada Ibu Nani Sintiawati selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sakinah Bawani Komalasari dengan NIM 2202 1040209. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Wulandari dengan NIM 2202 1040 2027. Perkenalkan, nama saya Syafitri Putri Asyaya dengan NIM 2202 1040 2122. Halo, perkenalkan nama saya Stefani Paulina Aulia Vega dengan NIM 22021040 2123. Mari kita mulai topik pembahasan mengenai perkembangan moral cyberbullying. Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat, menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Sementara itu, Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Jadi Instagram ini terkenal sebagai tempat untuk mengumbar kehidupan sempurna begitu ya. Kalau ada celah sedikit langsung kena bully. Bahkan beberapa selebriti telah memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Alasan bunuh diri kebanyakan lantaran depresi dengan tekanan yang diterimanya. Salah satunya bullying yang kerap mereka terima, itu kita sudah dengar sebelumnya dari selebriti-selebriti yang ada di Korea Selatan begitu ya, yang juga memang bunuh diri begitu karena aksi cyberbullying ini. Iya, betul sekali Anneke nih, kalau di negeri ginseng ada korbannya penyanyi sekaligus aktris Suli ini kerap kali mendapatkan cyberbullying dari warganet terkait dengan kekasihnya, fisiknya hingga penampilannya terus menjadi sorotan seperti itu. Kemudian juga ada selebriti lainnya, Gohara, yang meninggal dunia setelah 1,5 bulan kepergian dari Suli. Ada pula artis negeri ginseng yang sehari sebelum gantung diri ini sempat menuliskan komentar bahwa dirinya telah kehilangan identitas diri. Wah, bahaya banget memang kalau tidak disikapi dengan bijak hati-hati begitu ya, dan juga hati-hati ya. Karena kita tahu bahwa platform media sosial itu seharusnya bukan hanya berupa mencetak uang sebanyak-banyaknya dari aktivitas pengguna di dunia maya, tapi juga membuat iklim sehat dengan mengatasi aksi bullying ini juga untuk bisnis yang lebih berkelanjutan. Misalnya ada fitur peringkat unggahan, trending bagi foto atau mungkin video yang inspiratif dan bukan hanya unggahan yang penuh kesempurnaan saja. Iya, apalagi netizen Indonesia begitu ya, memang sangat-sangat aktif sekali. Jari ini cepat banget, kadang-kadang lebih cepat. Sebelum membahas lebih dalam mengenai cyberbullying, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa sih perkembangan moral. Pengertian dari perkembangan moral. Perkembangan moral adalah seseorang yang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Dikutip dari Desmita tahun 2012 halaman 205 menerangkan bahwa moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi.
bagaimana dengan video sebelumnya? Sudah termasuk perkembangan moralkah? Di sini kelompok kami juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor perkembangan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Pengertian faktor internal. Faktor internal merupakan pengaruh sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Selanjutnya, sifat-sifat yang mendasari adanya perkembangan moral dikembangkan atau dibentuk oleh lingkungan. Peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, yang dapat meliputi para tetua yang mungkin menjadi teladan di masyarakat. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi dari orang tua dan kelompok teman sebaya. Lingkungan keluarga yang tidak memberi kesempatan yang optimal, seperti lingkungan keluarga yang tidak utuh atau broken house, tidak ada komunikasi tapi sebaliknya ditandai oleh kesimpangsiuran. Sangat negatif pengaruhnya terhadap individu dalam proses perkembangan. Berikutnya ada tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap prakonvensional yang terdiri dari menghindari hukuman dan mencari keuntungan dan minat pribadi. Tahap kedua yaitu konvensional, yaitu menjaga sikap orang baik dan memelihara peraturan. Dan yang terakhir ada pasca konvensional yaitu orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Selanjutnya ada tujuan perkembangan moral. Tujuan perkembangan moral yaitu menjadikan seseorang lebih hidup dengan damai, tentram, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadikan seseorang dengan tingkah laku yang sopan. Dan yang ketiga, membentuk kepribadian seseorang yang lebih beradab. Pada dasarnya, penanaman moral pada anak usia dini adalah mewujudkan anak-anak dengan perilaku yang berbudi luhur. Contoh masalah perkembangan moral. Masalah dalam mendidik remaja tentang moral sangatlah beragam. Tidak hanya soal sopan santun, tolong menolong, dan menghargai sesama. Akan tetapi, di era 4.0 ini pasti tidak asing dengan sosial media, bukan? Nah, apa sih penyebab remaja sekarang merasa insecure? Nah, kalian kan sudah lihat berita sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman akan paham tentang masalah moral di era 4.0 ini. Netizen Indonesia kembali menuai sorotan di dunia maya karena protes dari pasangan sesama jenis asal Thailand. Bermula ketika Surya Kutsang membagikan foto pernikahannya dengan Bas melalui akun Facebook pribadinya pada 3 April 2021. Lalu foto tersebut dibagikan oleh akun Facebook asal Indonesia. Kolom komentar pun dengan cepat dipenuhi hujatan netizen. Mayoritas netizen mengatakan pernikahan mereka dilarang Tuhan, hingga menyatakan pernikahan tersebut akan memicu kiamat. Netizen Indonesia juga menyalahkan negara Thailand lantaran mengizinkan pernikahan itu terjadi. Setelah 3 hari mendapat cacian netizen Indonesia, bahkan mendapat ancaman pembunuhan bagi dirinya, pasangan, keluarga, hingga fotografernya, Surya akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengadukan persoalan ini ke seorang pengacara, Rona Rongkaupech. Pengacara dari Network of Campaigning for Justice mengancam akan menangkap netizen Indonesia yang menghina Surya jika memasuki wilayah Thailand. Kasus perundungan di dunia maya yang dilakukan netizen Indonesia mirisnya telah berulang kali terjadi. Masih ingat serangan netizen Indonesia kepada Gotham Chess berdalih membela akun Dewa Kipas yang akhirnya terbukti curang? Atau ketika netizen Indonesia ramai-ramai memberikan cap pelakor pada aktris Korea Selatan Han So-hee. Baru-baru ini netizen Indonesia juga menyerang akun BWF dan All England, imbas ditariknya atlet Indonesia dari ajang internasional tersebut. Tak hanya akun penyelenggara, beberapa atlet yang masih berlaga juga mendapat hujatan.
Akun resmi All England pun diketahui menghilang dari Instagram. Di dalam negeri, pesepak bola Patrick Wangai pun pernah menjadi korban. Patrick mendapat hujatan rasis di ajang Piala Menpora 2021. Fakta-fakta ini mendukung survei Digital Civility Index atau DCI 2020 Microsoft yang mengukur tingkat kesopanan netizen di Jagadmaya. Menobatkan netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Akun Microsoft yang mempublikasikan hasil survei pun diserang warganet. Menurut kamu gimana nih tingkat kesopanan netizen? Atau malah kamu pernah jadi korban? Komen di bawah ini ya. Wah, dari video yang kita tonton barusan, kita bisa tahu netizen Indonesia tidak memiliki kesopanan di media sosial atau seringkali kita menyebutnya cyberbullying. Kasus inilah yang menjadi salah satu contoh masalah moral di era 4.0. Cyberbullying atau hate comment kepada artis figuran atau bahkan orang yang dikenal bisa membuat mental seseorang tersebut terguncang. Nah, berikut kita jelaskan lebih lanjut tentang cyberbullying. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya seperti menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Cyberbullying sebagai intimidasi dengan penggunaan teknologi digital seperti platform perpesanan, platform game, dan ponsel. Dampak cyberbullying. Dari segi emosional, korban akan merasakan perasaan malu yang berlarut-larut sehingga dapat berdampak pada penurunan minat atau gairah terhadap sesuatu yang disukai. Sedangkan dari segi fisik, korban yang kerap kali dipermalukan atau dilecehkan oleh pelaku dapat mengalami kelelahan yang berlebihan, muncul gejala sakit kepala atau sakit perut akibat kurang tidur, dan sebagainya. Berikutnya yaitu cara mencegah cyberbullying. Yang pertama, jangan terlalu sering posting. Seperti kata pepatah, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Mungkin kamu tidak bisa mengatur komentar orang, tetapi kamu bisa mengelola apa saja yang bisa dibagi di media sosial pribadimu. Yang kedua yaitu batasi komentar tidak penting. Tidak perlu menambahi isu yang sudah panas dengan komentar-komentar yang semakin memperuncing masalah. Cara mencegah cyberbullying yang ketiga yaitu batasi penggunaan media sosial. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial bisa meningkatkan penggunaan yang tak perlu. Salah satunya membatasi komentar atau memberikan komentar-komentar yang mengandung sara. Yang keempat yaitu jangan mudah terpancing. Selain membatasi postingan, kamu juga perlu membatasi diri untuk mengomentari sesuatu di internet. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 12. Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi tentang pentingnya perkembangan moral dan juga bahaya dari cyberbullying? Terima kasih banyak telah menonton video penjelasan dari kelompok 12 tentang materi perkembangan moral peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.